Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan ide bisnis toko ikan online dengan nama Rian Kuncoro dan NIM 72. Ide bisnis menyediakan dan membantu calon pembeli agar mendapatkan ikan yang dibutuhkan di toko kita, misalnya ikan predator atau ikan khusus aquascape. Lalu saya mendapat ide bisnis ini karena saya hobi memelihara ikan dan juga pasti saya juga hobi dijual beli ikan koleksi pribadi saya, tentunya dengan harga koleksi juga. Lalu kedua, implementasi IT. Pertama, penggunaan sistem aplikasi yang saya gunakan bisa melihat stok ikan terbaru dan yang tersedia di toko, tentunya juga bisa juga bisa pembelian ikan secara online. Lalu ikan bisa kita packing dan kita kirim ke Jasper. Dengan pengiriman ini metodenya adalah via rekening. Jadi sebelum kita mengirim barangnya, calon pembeli harus mengirim uang kepada kita dahulu. Sedangkan sistem informasi yang saya gunakan berupa WhatsApp dan juga Instagram. Lalu ketiga adalah peluang. Iklan saya cuma menggunakan media di grup Facebook, Instagram, dan grup Telegram, juga di TikTok. Biasanya kalau di grup Facebook itu ada bermacam-macam grup, misal grup khusus ikan predator, grup khusus ikan aquascape, grup khusus ikan untuk koi, ikan koki. Lalu di Instagram saya mengupload di blog pribadi saya, dan Telegram saya mengupload di grup pribadi saya sendiri. Jadi orang bisa join via link saya. Dan juga di TikTok saya cuma mencari di situ promosi saja. Lalu kerjasama dan penyediaan jasa keuangan, saya modal di saya sendiri dan juga beberapa dibantu oleh orang tua. Dengan modal saya sendiri saya mengumpulkan dari uang saku, kadang juga dari ikan koleksi pribadi saya sendiri yang saya jual. Lalu ketiga adalah member premium. Biasanya saya beri potongan harga dan juga bonus, karena mereka biasanya selalu membeli di kita, dan juga ada target yang harus dikejar. Misal mereka mau membeli ini, maka jika mau dengan harga potongan yang lebih bawahnya, mereka harus membeli yang ini. Jika membeli kedua-duanya, maka akan dipotong semua. Di situ memberikan daya tarik untuk calon pembeli dan member premium juga. Lalu 4, di tantangan. Pertama, dari segi ikan kadang tidak cocok dari suhu, pH air, dan juga terkena penyakit dan mati. Lalu juga faktor ruangan. Faktor ruangan adalah cukup tidak tempatnya untuk menaruh akuarium dan rak untuk tempat ikan. Kedua juga jika grup atau profil pribadi di-ban oleh pihak dari aplikasi, misal Facebook, Instagram, atau TikTok, atau yang lainnya, sehingga kita tidak bisa berpromosi di situ kembali. Ketiga adalah musim pancaroba dan musim ikan. Musim pancaroba menurut saya banyak sekali keluhan masalahnya, karena ikan tidak nafsu makan, ikan lemas, dan nanti tiba-tiba mati. Lalu jika musim tren,
Ini mengikuti gaya tren dari sekarang. Misal dulu seperti tren cupang, semuanya mengikuti juga. Lalu kedua, tren ini ikan predator, dan dan terakhir ini adalah tren-tren yang baru booming sekali, yaitu aquascape. Karena saya mengikuti ketiga-tiganya semua, ya saya ikuti. Lalu dari teknologi, mungkin tidak mumpuni karena cuma berandalkan sebuah program yang sederhana yang dibuat oleh saya sendiri. Lalu kelima adalah modal. Toko dan peralatan sebagian yang saya punyai dari hasil saya sendiri sebagai penghobi. Dan peralatan yang saya dapatkan ini adalah seperti akuarium, rak, dan lain-lain. Itu karena saya menjual barang koleksi ikan saya sendiri, lalu dengan keuntungan saya membeli, dengan kelebihan keuntungannya saya memberikan ke rak dan akuarium, dan kembalian modalnya saya belikan ikannya lagi. Lalu server aplikasi mungkin sangat sederhana dan kurang canggih karena pembuatan ini pasti akan dibuat oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh teman saya. Jadi bila saya menyuruh orang untuk membuatkannya dan juga program servernya, pasti akan dikenakan biaya yang sangat membengkak. Dengan itu saya akan membuat sendiri dan dibantu oleh beberapa teman saya. Jadi programnya sangat sederhana dan juga kurang mumpuni. Lalu SDM IT yang berwawasan luas dan juga kurang memiliki kemampuan yang berwawasan luas. Lalu SDM pegawai, mungkin dari SDM pegawai ini banyak orang yang tertarik untuk menjadi pegawai karena mereka juga penghobi, atau kedua karena mereka sedang terdesak dan ingin sebagai sampingan. Lalu di sini masalahnya adalah mereka kadang sudah tahu lebih banyak dan juga yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu lebih banyak itu sebagai nilai plus, mereka tidak perlu belajar lagi. Tapi untuk lebih baiknya mereka belajar lebih banyak lagi. Kalau yang belum tahu ini mungkin sedikit demi sedikit harus belajar dan juga penyesuaian di lingkungan agar bisa mengikuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.